terukir di dalam hati kita. Janji Tuhan yang setiap hari diberikan kepada kita. Dialah sumber pengharapan di dalam hidup kita. Tetap kita sembah Dia. Nyatakan ucapan syukur kita kehadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya Engkau. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Makasih Yesus. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Terima kasih ya Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
Salam. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita tetap semangat, kita tetap semakin membara mengasihi Tuhan, walaupun kita tahu bahwa hari lepas hari, semakin keadaan semakin sulit, tapi kita percaya kasih setia Tuhan seperti firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa kesusahan hari ini cukuplah sehari ini, esok ada kesusahan, dan yang lebih penting lagi, rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar dengan tema omnipresent. Ya, puji nama Tuhan bahwa istilah omni, langsung aja ya saya sampaikan, ya. Istilah omni ini sangat terkenal akhir-akhir ini dikaitkan dengan omnibus law, ya. Jadi ini adalah satu istilah secara harfiah adalah bis Bapak Ibu. Jadi bis yang memuat semua orang, semua ini adalah omni. Jadi omnibus ini adalah bis yang memuat semua orang tanpa kecuali latar belakangnya apa, statusnya apa. Jadi semua dimuat dalam satu bis ini. Sehingga dipergunakan omnibus law ini adalah undang-undang yang memuat semua aturan yang awalnya berdiri sendiri-sendiri. Saya tidak tahu kenapa ada mahasiswa, ada buruh, ada pelajar yang memprotes hal ini. Saya mencoba mempelajari Bapak Ibu, begitu indahnya pemikiran dari Bapak Presiden ini untuk menyatukan undang-undang yang tadinya berdiri sendiri, ada 11 poin, ya. Ada tentang investasi. Kalau tadinya berdiri sendiri undang-undang itu sekarang dijadikan satu. Memang tebalnya undang-undang yang baru ini, omnibus law ini, hampir 1000 lembar. Tapi isinya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tidak mungkin buruh itu disengsarakan. Memang ada investasi yang juga diperhatikan. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencoba mempelajari, memang ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kacau. Ya. Berkaitan dengan omnibus law ini, kemudian kita mencoba mempelajari mengenai omnipresent ini. Jadi kata-katanya omni, semua. Omni itu adalah semua. Jadi kalau kita lihat, omni ini berasal dari bahasa Latin yang artinya semua. Begitu pula Bapak Ibu sudah mengetahui tentang omnivora. Omnivora adalah makhluk hidup yang makan semuanya. Termasuk yang berdiri di hadapan Bapak Ibu adalah omnivora. Ya. Mau babi guling, Bapak Ibu boleh. Silakan telepon di nomor di bawah ini. Ya. Jadi bisa tumbuh-tumbuhan, saya suka. Ya, bisa juga karnivora, makan daging, itu semua masuk dalam omnivora. Jadi omnivora ini adalah makhluk hidup yang makan semua jenis makanan baik tumbuhan maupun daging. Sehingga muncul kata-kata omnipresent seperti tema kita pada pagi hari ini. Jadi omnipresent itu, omni adalah semua, present itu adalah hadir. Hadir. Jadi kalau omnipresent ini adalah hadir di semua tempat, dalam waktu yang sama, bukan dalam waktu yang berbeda. Jadi hadir dalam semua tempat, dalam waktu yang sama, dan itu menunjukkan sifat Allah yang maha hadir. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita, dan saat yang sama hadir di tempat lain. Itulah yang dimaksud dengan omnipresent. Ada dua bagian yang harus kita pelajari Bapak Ibu mengenai omnipresent ini. Yaitu kekaguman kepada Tuhan yang omnipresent itu membuat diri kita
punya rasa takut dan hormat kepada Dia. Karena Dia hadir, bagi orang fasik, di dalam Mazmur itu dikatakan Allah itu tidak ada. Allah itu tidak melihat. Itu bagi orang fasik yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak memperhatikan dia. Tapi bagi kita yang percaya, omnipresent ini menunjukkan ada dua bagian. Bagian yang pertama, kita punya rasa takut dan hormat kepada dia karena dia melihat. Jadi karena dia hadir, omnipresent, maka kita tidak bisa hidup sembrono, Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, karena dia hadir, maka membuat kita tidak perlu punya rasa takut menghadapi kehidupan ini. Jadi yang pertama, kita jaga hidup kita karena dia hadir. Omnipresent. Yang kedua, karena dia hadir, maka dia menguatkan hidup saya. Karena saya tahu dia hadir, maka saya hidup didampingi oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini menjadi satu pengharapan yang besar bagi kita, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk hidup tanpa rasa khawatir. Sebab saya tahu Tuhan itu Maha hadir. Dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu, setelah saya pulang dari Bogor, hari Sabtu sampai di tempat ini minggu yang lalu, hari Minggunya kemudian beribadah, saya istirahat hari Senin, walaupun tidak istirahat penuh ya, tetap aja ada aktivitas hari Senin. Hari Senin malam saya berangkat ke Lumajang untuk memberikan penghiburan bagi keluarga almarhum kakak saya. Perjalanan cukup melelahkan. Tapi saya tahu, ketika saya sendirian, karena saya nyetir mobil sendirian dari Cilacap menuju ke Surabaya, Surabaya menuju ke Lumajang, dan sampai di Lumajang Bapak Ibu, itu tempatnya itu berada di lereng Gunung Semeru. Perjalanan dari Lumajang ke tempat itu hampir 2 jam. Saya tahu, saya yakini, dia adalah Allah yang Maha hadir. Jadi saya merasakan sukacita. Sekalipun badan penat, sekalipun badan merasakan kelelahan, tapi saya merasakan Tuhan hadir dalam hidup saya. Karena dia hadir, saya punya pengharapan. Karena dia hadir, maka saya tidak bisa mengumbar hidup saya liar. Karena saya tahu dia hadir. Jadi ini adalah sifat dari Allah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa dia omnipresent. Tentu Bapak Ibu tahu ini, tentu Bapak Ibu tahu sebagai orang percaya, tentu tahu Bapak Ibu. Tetapi kenyataan hidup menyangkal hal ini. Kalau orang percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup dia, maka kita bukanlah orang yang munafik. Saya rindu sekali setiap pujian yang kita naikkan, seperti tadi pujian pertama, pujian kedua, Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Kuasa, pujian kemudian mengatakan bahwa dia menyertai kekuatan kita dalam hidup dia. Saya rindu sekali, saya pribadi Bapak Ibu ya, saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu. Saya rindu sekali, saya ini bukan orang yang munafik, yang hari ini mengatakan memuji dia, bahwa di dalam dia ada kekuatan. Dan saya coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tidak menjadi orang yang munafik, karena orang yang munafik itu hari ini kita bisa berkata, dia adalah Allah yang memberikan kekuatan. Tapi begitu menghadapi keadaan dunia, keadaan kesusahan, keadaan yang tidak baik, yang tidak jelas seperti sekarang ini, kapan ini berakhir tidak jelas Bapak Ibu. Apakah esok akan lebih baik? Tidak jelas juga. Tapi yang pasti, yang sangat jelas dalam hidup kita, dia adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita.
Sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik yang mudah berkata, memuji Tuhan dengan mulut kita dan berkata, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah menara, Engkaulah gunung batu, Engkaulah kota perlindungan dan lain sebagainya memuji Tuhan. Tapi begitu kita menghadapi kesukaran hidup kita menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, selain omnipresent, dikenal juga omniscient. Allah maha tahu. Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui. Ya, ini sains ini juga punya Allah yang maha hikmat. Allah yang tidak pernah kehilangan atau Allah yang tidak pernah tidak punya jalan keluar. Allah itu punya 1000 macam cara untuk menolong kita, Bapak Ibu, karena Dia adalah omniscient. Yang kedua adalah omnipotent. Allah itu maha kuasa. Masih banyak sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi saya coba menggabungkan 3 ini, kemudian yang ketiga adalah omnibenevolence ini, Allah itu maha baik. Amin Bapak Ibu. Dia adalah omnipresent, Dia adalah omniscient, Dia adalah omnipotent, dan Dia adalah omnibenevolent. Dia maha baik. Ini Allah. Dan salah satu pribadi dari Allah yang punya 4 karakter omni ini, omnipresent, omniscient, kemudian Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik itu, salah satu dari Allah yang punya 4 sifat yang maha ini, omni ini, Dia menanggalkan omnipresentnya, yaitu Tuhan Yesus. Dia maha hadir Bapak Ibu. Tapi ketika Dia hadir dalam dunia ini, maka Dia tinggalkan omnipresent itu. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus yang ada di Galilea itu berada di Yudea. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus yang berada di Nazaret itu berada dalam waktu yang sama di kota lain, di Kapernaum. Tidak. Dan ini adalah satu hal yang menyesakan Bapak Ibu. Satu hal yang seperti Bapak Ibu merasakan ya, kalau Bapak Ibu punya kemampuan dan kemudian tiba-tiba hilang kemampuan itu. Pernah sakit ya? Ya kan? Kita kan pernah sakit Bapak Ibu. Dan ketika kita berbaring di tempat tidur, kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, rasanya badan ini lemas gitu ya. Ada rasa, berontak. Karena biasa kita melakukan aktivitas yang bebas dan kemudian terbatas. Seperti itulah anak Allah. Dia adalah Allah yang maha hadir, tapi kemudian terbatas kehadirannya itu karena cintanya kepada kita Bapak Ibu. Dia merasakan dunia manusia. Dia yang maha tahu, akhirnya hikmatnya itu hilang sama sekali. Lukas 2 ayat 50 sampai 51 dan 52. Hikmat dari Tuhan Yesus itu bertambah besar sesuai dengan umurnya. Bayangkan Bapak Ibu, Dia adalah omniscient, Dia adalah Allah yang maha tahu. Tapi ketika berada dalam dunia ini Dia terbatas dan kemudian hilang semua omninya. Dia maha kuasa. Dia maha kuasa, Dia pencipta segala yang ada. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Luar biasa.
Tapi dia lapar. Tapi dia lapar. Bahkan ketika datang penagih untuk membayar bea bait Allah. Jadi ada bea bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus yang omnipotent ini, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia menyuruh Petrus, kamu harus pancing ikan. Dia Allah yang Maha Kuasa, Bapak. Dia bisa membayar bea bait suci itu. Tapi dia harus melepaskan seluruh kealahannya. Dan kemudian Petrus mancing, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Ikan yang dia pancing itu kemudian dibuka mulutnya dan ada uang di situ. Dan uang itulah kemudian untuk membayar bea. Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari coba kita lihat firman Tuhan mengenai omnipresent ini. Mazmur 139 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Untuk merenungkan membaca firman Tuhan ini dalam Mazmur 139 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terlalu ajaib pengetahuan itu bagiku. Daud mengungkapkan kekagumannya kepada Allah yang dia sembah, Allah yang dipercaya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, Daud merasakan penyertaan Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib itu Tuhan. Engkau hadir. Dan kemudian Daud bertanya secara retoris. Retoris ini adalah satu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Daud kemudian bertanya, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Bukan berarti Daud ingin lari dari Tuhan. Bukan berarti Daud ingin jauh dari Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tapi Daud ingin mengungkapkan Allah itu ada dimanapun. Ungkapan Daud ini kemudian disampaikan dengan 4 tempat yang ekstrim. Dengan tempat yang mungkin bagi kita begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan kesendirian di rumah, mungkin seperti mendaki ke langit gitu ya. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, seperti tadi saya katakan, ketika Bapak Ibu merasakan seperti putus pengharapan, seperti segala sesuatunya itu nggak ada lagi kehidupan. Itu seperti Bapak Ibu, ungkapan Daud ini tepat sekali. Seperti di dunia orang mati aku. Ketika Bapak Ibu ada sukacita, seperti naik ke langit sukacita, mengalami hadirat Tuhan, Engkau ada di sana. Bayangkan Bapak Ibu, seberapa banyak orang yang bersukacita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak merasakan Tuhan ada di sana. Coba Bapak Ibu, pernah ngalami begitu kan? Wah, kita menerima berkat Tuhan, tapi lupa kepada pemberi berkat. Kita nikmati,
Ini kenyataan Bapak Ibu. Mata kita bisa melihat orang-orang yang diberkati Tuhan dengan begitu hebat. Itu seperti naik ke langit. Tapi Daud berkata, engkau ada di sana. Daud tidak lupa Tuhan ada di sana. Kita tidak perlu meniru orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Tuhan memang hadir. Bahkan firman Tuhan berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Amin Bapak Ibu. Ketika hati kita sukacita, ketika hati kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat ajaib. Mungkin ada Bapak Ibu yang sakit dan kemudian Tuhan sembuhkan. Itu seperti naik ke langit. Tapi tetap kita tidak lupa. Aku sembuh ini karena Tuhan. Engkau ada di sana. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang mengalami keadaan yang sangat gelap, sengsara yang begitu hebat. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau ada di sana. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap waktu hidup kita, di setiap musim hidup kita. Tuhan ada Bapak Ibu. Dalam segala kegelapan, dalam segala kesusahan hidup kita. Seperti Daud ungkapkan, andai kata aku taruh tempat tidurku, artinya menjadi tempat kediaman Bapak Ibu. Daud merasakan kan itu. Kalau Bapak Ibu yang suka mempelajari perjalanan hidup Daud, waduh separuh hidupnya itu mungkin ada di dalam keadaan yang begitu rumit. Dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, bahkan dia memberikan perintah kepada para prajuritnya, jangan bunuh anakku. Walaupun dia mencoba membunuh Daud, jangan bunuh anakku. Sementara Saul ingin membunuh Daud. Dan ketika tiba giliran Daud punya kesempatan 99,9% punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika Saul berada di gua dan buang air besar, jubah dari Saul dipotong oleh Daud. Dan Daud katakan, andai kata aku mau membunuh kau bisa. Tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Dalam dunia orang mati. Ini ungkapan Bapak Ibu ya. Dalam kesesakanku aku tahu Allah ada di sana. Karena Allah ada di sana dalam segala kesusahan kita tidak berbuat dosa. Coba Bapak Ibu, ini kita dikoreksi oleh Tuhan. Ketika kita masuk dalam dunia orang mati, ketika kita masuk dalam kegelapan, mudah sekali kita jatuh dalam dosa. Kita kecewa. Mengeluh kepada Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia orang mati. Tapi Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Aku enggak mengerti. Tuhan yang maha mulia itu melingkupi aku. Kata Daud begitu di dalam ayat yang kelima. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Tanganmu menumpangkan aku. Hebat. Jadi pengertian omnipresent ini Bapak Ibu, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan Allah itu hadir dalam hidup kita. Tak perlu kita kecewa. Tak perlu kita kecewa ketika kita menghadapi banyak kekejutan-kekejutan dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, engkau ada dalam kehidupanku Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kemudian 4 tempat yang tadi saya katakan
Ada 4 tempat ekstrim yang menunjukkan kemustahilan lepas dari mata Allah. Naik ke langit, engkau ada di sana. Aku taruh tempat tidur dalam dunia orang mati, engkau ada di sana. Jadi kalau kita lihat, sampai di ujung laut, engkau ada di sana. Dalam Alkitab, laut ini berbicara tentang kesusahan besar. Laut itu berbicara tentang kesusahan besar. Di ujung dari laut, jadi kalau sudah di ujung, di puncak kesusahan besar, engkau ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa anak Tuhan memang seperti berada di dalam situasi yang seperti Daud ungkapkan. Pak Pendeta, saya mengalami keadaan yang begitu rumit, Pak Pendeta. Saya hanya bisa berkata, percayalah, Tuhan ada dalam hidup kita. Menarik sekali Bapak Ibu. Dari 4 tempat ini, hanya 1 tempat yang menunjukkan sukacita. Saat aku naik ke langit, engkau ada di sana. Tapi selebihnya, di dalam dunia orang mati, artinya sepertinya tidak ada kehidupan. Engkau ada di sana. Firman Tuhan tadi berkata, jika aku terbang dengan sayap fajar, itu sayap yang punya kekuatan yang paling besar, ya. Seandainya aku terbang, dengan kekuatan sayap fajar, kekuatan yang paling besar dalam hidup, dan kemudian mencapai di ujung laut, engkau ada di sana. Jadi dari 4 ini, 3 selalu berbicara dunia orang mati, ujung laut, dan kemudian yang keempat adalah dalam kegelapan tanpa terang. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ayat yang ke-11 berkata, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Berada di dalam kegelapan. Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Amin. Apapun keadaan hidup kita percaya Allah hadir. Allah ada di dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Alkitab, kalau Bapak Ibu pelajari, tidak pernah membuktikan bahwa Allah itu ada. Alkitab tidak pernah berusaha membuktikan keberadaan Allah sebab memang tidak perlu dibuktikan bahwa Allah itu ada. Tidak perlu. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian itu langsung menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu ada. Tidak perlu menunjukkan bahwa bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Tidak perlu berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena memang tidak perlu bukti, tetapi meyakini bahwa Allah itu ada. Pada mulanya Allah menciptakan, langsung kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ini kita meyakini kalau Alkitab sudah tadi saya katakan tidak perlu berusaha untuk membuktikan Allah itu ada. Karena memang tidak perlu bukti bahwa Allah itu ada. Artinya tidak perlu kita ragukan keberadaan Allah. Allah itu ada. Hanya saja mengapa manusia menyepelekan hal ini? Bukan tidak percaya, mereka itu percaya Allah itu ada, tapi kemudian menyepelekan bahwa Allah itu ada, hadir dalam hidup dia.
Bisa memahami Bapak Ibu ya. Kan kadang-kadang hati kita ini lost Bapak Ibu. Hati kita itu lenyap hilang. Kemudian apa yang muncul? Kita menyepelekan bahwa Allah itu ada. Kok Tuhan nggak tolong ya? Kenapa Tuhan biarkan aku begini? Berapa lama aku berdoa dan Tuhan tidak menjawab doaku? Berapa lama Tuhan? Menyepelekan keadaan bahwa Allah itu ada dan Dia adalah omnipresent yang hadir dalam hidup kita. Itu kalau kita mengalami dalam dunia orang mati, seperti tidak ada kehidupan. Itu kalau kita mengalami seperti di ujung laut, dalam pergolakan, dalam satu kesukaran yang besar. Itu kalau kita mengalami seperti dalam kegelapan tanpa terang. Artinya kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Gelap. Dan kemudian kita menyepelekan Allah itu ada. Padahal Alkitab tidak pernah membuktikan bahwa Allah itu ada. Memang nggak perlu dibuktikan, Allah itu ada. Allah itu pasti ada. Tidak perlu bukti. Tidak perlu meragukan Allah itu ada. Tapi kenapa kita meragukan Allah itu ada? Bukan kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya Bapak Ibu. Tapi dalam satu situasi yang begitu kita hadapi, kita hilang kendali iman percaya kita. Dan yang lebih lagi, manusia yang menyepelekan Allah itu ada. Yang lebih lagi, dia berbuat kejahatan seperti tidak ada Allah. Mazmur 109 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Mazmur 109 ayat 4 sampai dengan 5. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Amin. Ini Daud alami, Bapak. Daud gambaran dari Tuhan Yesus. Ya. Daud itu gambaran dari Tuhan Yesus dan firman Tuhan berkata, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Kenapa ini terjadi? Karena orang yang berbuat jahat terhadap Daud ini menyepelekan keberadaan Allah, bahwa Allah itu melihat. Empat tempat ekstrim yang menunjukkan kemustahilan lepas dari mata Allah. Mustahil. Mustahil Tuhan tidak melihat. Mungkin orang dekat Bapak Ibu tidak melihat apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan ada di sana. Baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Mungkin ada dari sisi negatif Bapak Ibu atau saya melakukan satu perbuatan dosa yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi Tuhan ada di sana. Ataupun mungkin juga dari sisi positif Bapak Ibu. Bapak Ibu hatinya hancur. Remuk hatinya. Dan tidak ada orang yang melihat. Ketika Bapak Ibu masuk dalam ruangan tidak ada orang yang melihat. Tuhan ada di sana. Melihat air mata Bapak Ibu. Kalau kita melihat betapa hebatnya ini, tidak bisa kita sepelekan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, Mazmur 109 ayat 4 sampai dengan yang kelima ini menunjukkan bagaimana orang-orang itu tidak mempercayai atau menyepelekan kehadiran Tuhan. Daud berkata, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka.
Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya coba merenungkan ini Bapak Ibu. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Bapak Ibu, mempercayai bahwa Allah itu melihat. Mempercayai bahwa Allah itu melihat. Betapa sulitnya bagi orang-orang di dalam negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Kalimantan Barat baru-baru ini terjadi lagi. Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Gereja dilarang beribadah. Di berbagai tempat, seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Begitu sulitnya anak-anak Tuhan beribadah. Di Bekasi, di Bogor pun juga begitu Bapak Ibu. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata jauh lebih baik ada di Jepang yang tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka punya kasih. Begitu sukar. Seperti ini Bapak Ibu. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Tidak henti-hentinya orang percaya kita mendoakan mereka yang menyakiti kita. Tapi sebagai balasannya mereka semakin menekan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Menyepelekan Allah itu hadir. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam demo-demo yang beberapa waktu yang lalu. Kemana Tuhan mereka? Kemana agama yang mereka anut? Kalau itu ada anak Tuhan di sana, orang Kristen, kemana mereka? Karena kesadaran, keyakinan bahwa Allah omnipresent itu tidak mereka pahami dengan baik. Kalau mereka memahami bahwa Allah itu hadir dalam hidup dia, saya yakin tidak mungkin itu terjadi. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Ada yang ingin balas dendam? Ada yang di antara kita yang tersakiti dan kemudian muncul dalam hati ingin balas dendam. Ada yang di antara kita yang dihina dan kemudian muncul dalam hati kita, aku mau balas dia. Aku mau tunjukkan kesuksesan hidupku karena dia sudah menghina aku. Kita ingin menunjukkan keberhasilan hidup kita karena kita ingin balas dendam. Ketika kita disakiti, muncul dalam hati kita, suatu hari nanti, lihat ya pembalasanku, melebihi dari sakit yang aku terima. Kenapa Bapak Ibu? Dia tidak sadar, Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Jadi kalau kita melihat kehadiran Tuhan, dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ketiga ini, omnipresent ini, Allah melihat, ditunjukkan dengan kehadiran Allah. Omnipresent. Mazmur 14 ayat 4 sampai dengan yang ke-6, omnipresent ini menyertai. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ketika Allah yang maha hadir itu,
Bapak Ibu tidak perlu rasa khawatir di sini. Allah yang dari surga melihat hidup kita. Artinya apa? Artinya kita ini menjadi fokus Allah. Segala kesusahan kita, segala hidup kita, ketertindasan kita, itu Tuhan melihat. Dalam Mazmur 14 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 dilanjutkan ya. Itu menunjukkan bahwa Allah menyertai orang benar dan Allah yang maha hadir itu sebagai tempat perlindungan bagi dia. Tak perlu kita membalas. Sebab Allah, firman Tuhan tadi berkata, pembalasan adalah hakku. Jadi Tuhan akan membalas kekejutan bagi penindas. Biarkan Bapak Ibu. Biarkan kalau kita ditindas, kalau kita mengalami ketidakadilan, tidak perlu Bapak Ibu bertindak sebagai Allah. Itu adalah hak Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kekejutan-kekejutan bagi orang-orang yang menindas orang benar. Cukuplah bagi kita untuk hidup benar, maka Allah ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, Allah hadir dalam setiap musim hidup kita, dalam segala keadaan hidup kita. Tapi saya ingin menunjukkan dua keadaan yang di Alkitab katakan, Tuhan hadir dalam keraguan-raguan kita, diawali dengan kata damai sejahtera bagimu. Ini berbicara tentang satu peristiwa Thomas yang meragukan Tuhan, dan Tuhan kemudian berkata damai sejahtera, itu Allah hadir. Allah hadir dalam keraguan hidup kita. Sama seperti Thomas ragu kepada Tuhan, maka di tempat itulah, dalam keraguan-raguan Thomas itulah Allah hadir. Pada saat Bapak Ibu meragukan pertolongan Tuhan, percayalah, Allah hadir di tengah-tengah keraguan Bapak Ibu dan memberikan salam damai sejahtera bagimu. Artinya Tuhan menenangkan hati kita yang ragu-ragu. Percaya Bapak Ibu? Allah hadir dalam keraguan-raguan kita. Suatu saat kita akan ragu, ya, mengalami keraguan, tapi di saat itulah Tuhan hadir. Kemudian Tuhan hadir juga di dalam jalan yang kita lalui, dan jalan yang kita lalui itu ternyata salah. Ini adalah kisah mengenai Saulus. Saulus ingin membunuh orang-orang yang di Damsyik, dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Allah hadir di situ. Dan Allah kemudian menyapa Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pada saat jalan hidup kita melenceng dari kebenaran, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita dan membenarkan hidup kita. Memang Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi dua contoh ini menunjukkan kepada kita, pada waktu kita ragu menghadapi masa depan, pada waktu kita ragu menghadapi kesukaran hidup, disitulah Tuhan hadir. Pada waktu jalan kita salah, bukan berarti Tuhan lepas tangan, tapi Tuhan hadir untuk membetulkan hidup kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, dalam kemahadiran Allah selalu disertai sifat Allah yang lainnya. Jadi bukan hanya omnipresent saja, tapi dalam kehadiran Tuhan selalu disertai dengan omniscient, kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu. Tuhan tahu arti air mata yang Bapak Ibu tercurah. Tuhan tahu di situ. Tuhan tahu hati Bapak Ibu yang sedang remuk, Tuhan tahu. Karena Dia maha hadir yang disertai dengan kemahatauan Tuhan. Dan Tuhan tahu di situ. Tuhan bertindak. Karena Dia maha yang kuasa. Tuhan bertindak bukan hanya melihat, bukan hanya hadir, tapi maha kuasa. Tuhan bertindak untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu, untuk menyelamatkan Bapak Ibu, untuk memberikan pemulihan. Karena Tuhan maha kuasa. Sebab Dia adalah omnibenevolence, yaitu Tuhan maha baik. Dia yang selalu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin.
Satu pelajaran yang penting dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami dapatkan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami diajar untuk tunduk hidup dalam otoritas Tuhan. Kami tidak memberontak, kami tidak kecewa kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah yang maha hadir dalam hidup kami. Bukan hanya itu saja, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang bertindak, Allah yang melihat dan kemudian Allah yang menolong kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami menyepelekan Engkau Tuhan, menyepelekan kehadiran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sembrono, hidup kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, padahal Engkau ada di sana. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ada tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini, Engkau memberkati mereka Tuhan. Saatnya kami pulang, bukan dengan tangan yang hampa. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha baik. Dia juga Allah yang memberkati kita. Dia adalah Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Engkau dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.